Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi profesi bersama dengan Pak Widodo dan saya sendiri, Rezal Cahyanu Yoga Pratama. Pengertian organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Organisasi profesi keperawatan di Indonesia bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Maret 1974 dan merupakan gabungan dari berbagai organisasi keperawatan yang ada pada saat ini. Ciri-ciri organisasi keperawatan mempunyai body of knowledge. Pengetahuan yang dimiliki keperawatan adalah ilmu keperawatan, nursing science, yang mencakup ilmu-ilmu dasar, alam, sosial, perilaku, ilmu biomedik, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu keperawatan dasar, ilmu keperawatan klinis, dan ilmu keperawatan komunitas. 2. Pendidikan berbasis keahlian pada jenjang pendidikan tinggi. Di Indonesia, berbagai jenjang pendidikan telah dikembangkan dengan mempunyai standar kompetensi yang berbeda-beda. Mulai dari D3 keperawatan sampai dengan S3 sudah dikembangkan. 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui praktik dalam bidang profesi keperawatan. Oleh karena itu, sistem pemberian ASKEP dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdapat di setiap tatanan pelayanan kesehatan. Pelayanan atau ASKEP yang dikembangkan bersifat humanistik atau menyeluruh, didasarkan pada kebutuhan pasien, berpedoman pada standar asuhan keperawatan dan etika keperawatan. 4. Memiliki perhimpunan atau organisasi profesi. Keperawatan memiliki organisasi profesi yaitu PPNI. Organisasi profesi ini sangat menentukan keberhasilan dalam upaya pengembangan citra keperawatan sebagai profesi serta mampu berperan aktif dalam upaya membangun keperawatan profesional dan berada di garda depan dalam inovasi keperawatan di Indonesia. 5. Pemberlakuan kode etik keperawatan. Dalam pelaksanaan ASKEP, perawat profesional selalu sesuai dengan kode etik. 6. Otonomi. Keperawatan memiliki kemandirian, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur kehidupan profesi, mencakup otonomi dalam memberikan ASKEP dan menetapkan standar asuhan keperawatan melalui proses keperawatan, penyelenggaraan pendidikan, riset keperawatan, dan praktik keperawatan dalam bentuk legalisasi keperawatan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Ketujuh, motivasi bersifat altruistik. Membina dan mendudukkan peran dan fungsi keperawatan sebagai pelayanan profesional dalam pembangunan kesehatan, selalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Peran dan fungsi organisasi profesi. Peran PPNI dalam kegiatan profesi adalah sebagai pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mutu pendidikan, keperawatan, pelayanan keperawatan, ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, dan kehidupan profesi. Fungsi organisasi profesi: menetapkan standar pendidikan keperawatan, mengembangkan pendidikan keperawatan berjenjang lanjut, menetapkan standar profesi keperawatan, memberikan izin praktik, memberikan registrasi tenaga keperawatan, menyusun dan memberlakukan kode etik keperawatan, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi riset keperawatan, dan sebagainya. Manfaat organisasi profesi keperawatan. Menurut Breakton tahun 1989, manfaat organisasi profesi mencakup 4 hal, yaitu mengembangkan dan memajukan profesi, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, menyatukan pendapat warga profesi, memberikan kesempatan untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan profesi. Tujuan PPNI. Tujuan PPNI adalah membina dan mengembangkan organisasi profesi keperawatan, antara lain persatuan dan kesatuan, bersama dengan pihak lain,
Pembinaan manajemen organisasi, membina, mengembangkan, dan mengawasi mutu pendidikan keperawatan dan pelayanan keperawatan di Indonesia, membina dan mengembangkan iptek keperawatan di Indonesia, membina dan mengupayakan kesejahteraan anggota. Fungsi PPNI yang pertama adalah sebagai wadah tenaga keperawatan yang memiliki kesatuan kehendak sesuai dengan posisi jabatan, profesi, dan lingkungan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Mengembangkan dan mengamalkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada program-program pembangunan manusia secara holistik tanpa membedakan golongan, suku, keturunan, agama, atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menampung, memadukan, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi tenaga keperawatan serta mengembangkan keprofesian dan kesejahteraan tenaga keperawatan. Struktur organisasi. Dalam jenjang organisasi terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PPNI, Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 DPD 1 PPNI, Dewan Pimpinan Daerah tingkat 2 DPP 2 PPNI, dan Komisariat PPNI pengurus pada institusi dengan jumlah anggota 25 orang. Struktur organisasi. Ketua terdiri dari ketua umum, ketua pembinaan organisasi, ketua pembinaan pendidikan dan latihan, ketua pembinaan pelayanan, pembinaan iptek, dan ketua pembinaan kesejahteraan. Sekretariat berjumlah 5 orang yang dibagi sesuai dengan pembidangan ketua-ketua dan departemen organisasi, keanggotaan dan kaderisasi, departemen pelatihan, departemen pelayanan di rumah sakit, departemen penelitian, departemen kesejahteraan anggota. Di dalam kepengurusan PPNI sendiri terdiri dari 1 pengurus pusat PPNI berkedudukan di ibu kota negara, 32 pengurus PPNI provinsi, 358 pengurus PPNI kabupaten atau kota, dan lebih dari 2.500 pengurus komisariat di tempat kerja yang menghimpun ratusan ribu perawat Indonesia baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. PPNI sendiri mempunyai program kerja. Di antaranya ada 9. Yang sebagiannya ini saya sebutkan. Yang pertama adalah pengembangan dan pembinaan pendidikan, pengembangan dan pembinaan serta pendidikan, dan latihan keperawatan. Pengembangan dan pembinaan pelayanan keperawatan di rumah sakit, pembinaan dan pengembangan iptek, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan anggota. Kita sebagai anggota PPNI juga mempunyai hak serta kewajiban. Salah satu kewajiban anggota PPNI diantaranya adalah mentaati dan menjalankan segala keputusan, menyampaikan usul untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam program kerja, memelihara kerukunan dalam organisasi secara konsekuen, dan sebagainya. Hak anggota PPNI diantaranya semua anggota berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari organisasi dalam hal yang benar dan adil dalam rangka tujuan organisasi. Semua anggota berhak mendapatkan kesempatan dalam menambah dan mengembangkan ilmu serta kecakapannya yang diadakan oleh organisasi. Semua anggota berhak menghadiri rapat, memberi usul baik lisan maupun tulisan. Semua anggota kecuali anggota kehormatan yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan dipilih sebagai pengurus atau perawatan atau perwakilan organisasi. Kesimpulannya adalah organisasi profesi merupakan wadah untuk menampung aspirasi para anggotanya. Di setiap organisasi profesi keperawatan disusun oleh kode etik yang merupakan pedoman bagi anggotanya dalam memberikan pelayanan keperawatan. Bagi perawat yang melanggar kode etik ini, maka ia akan dikenakan sanksi oleh organisasi, bahkan oleh hukum tergantung tingkat kesalahannya. Sekian presentasi dari saya dan juga Pak Widodo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.